Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Udah lama nih gak nyapa teman-teman semua. Jadi banyak nih pertanyaan dari teman-teman semua terkait seleksi P3K di tahun ini nih. Dan di video kali ini kita rangkum pertanyaannya dan kita jawab semua ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, siapa aja sih yang bisa melamar untuk seleksi P3K di tahun ini? Oke, kalau pertanyaannya siapa saja yang bisa mendaftar untuk P3K di Mahkamah Agung tahun ini, yaitu teman-teman dari ex tenaga honorer yang kategori 2, kemudian ada teman-teman dari tenaga non ASN yang terdaftar dalam database BKN, serta masih berstatus bekerja selama 2 tahun terakhir, masih aktif. Kemudian mungkin ada juga beberapa pertanyaan bagi teman-teman umum atau yang tidak bekerja di peradilan atau di pengadilan seperti itu ya, apakah bisa mendaftar di P3K Mahkamah Agung. Mungkin mohon maaf bagi teman-teman umum gitu atau yang di luar dari tenaga peradilan itu belum bisa untuk mendaftarkan P3K karena pada tahun ini memang dikhususkan untuk teman-teman dari ex tenaga honorer kategori 2 serta tenaga honorer non ASN yang sudah terdaftar di database BKN pada Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti itu. Berarti yang untuk seleksi tahun ini tidak terbuka untuk umum ya? Betul, tidak terbuka untuk umum, jadi hanya tenaga non ASN dan ex tenaga honorer yang ada di Mahkamah Agung. So mungkin kalau di satker-satker biasanya namanya PPNPN. PPNPN betul, pegawai pemerintah non pegawai negeri. Untuk formasinya di tahun ini ada apa aja khususnya kalau di MA itu? Jadi kalau di MA itu ada beberapa formasi yang dibuka untuk teman-teman tadi tenaga ex honorer atau PPNPN kita sebutnya. Nah, jadi ada penata layanan operasional, ada pengelola layanan operasional, ada juga operator layanan operasional, pengadministrasian perkantoran, dan pengelola umum operasional. Seperti itu, Mas Rizky. Ini berarti bisa dilamar dari jenjang S1 ya? Dari SD pun bisa, karena ada bisa. beberapa teman-teman honorer PPNPN itu yang sebenarnya masa kerjanya terpenuhi, terus juga statusnya sebagai tenaga honorer tingkat THK 2 itu yang pendidikannya itu masih SD gitu. Apa aja tuh yang bisa dilamar? Tambahan informasi, kalau teman-teman P3K yang mau daftar itu bisa minimal jenjang kualifikasi pendidikannya itu mulai dari sekolah dasar. Di jabatannya itu kalau nggak salah pengelola umum operasional ya. Terus uniknya di P3K ini juga SMA, SLTA sederajat itu juga bisa daftar di 2 jabatan. Itu ada di pengadministrasian perkantoran sama operator layanan operasional. Jadi jangan disia-siakan ya, ini buat teman-teman P3K di Satker, di pokoknya yang berada di pekerjaan di wilayah peradilan ya, itu bisa mendaftar. Silakan. Baru juga nih, soalnya tahun ini kayaknya sampai SD pun bisa daftar Ya, betul. P3 atau S1. Jadi jangan disia-siakan ya. Jadi alhamdulillah, jadi ya buat teman-teman kabar baik lah untuk teman-teman PPNPN di Satuan Kerja Mahkamah Agung. Terus untuk daftar apa aja sih syaratnya? Iya, jadi untuk persyaratan teman-teman tenaga ex honorer kemudian sama tenaga non ASN yang sudah terdaftar di BKN itu tetap ada syaratnya untuk bisa mendaftarkan di P3K Mahkamah Agung tahun ini. Jadi yang pertama itu yang pastinya memang harus warga negara Indonesia, dan saya yakin pasti teman-teman yang sudah bekerja sebagai PPNPN di peradilan Mahkamah Agung itu sudah menjadi warga negara Indonesia seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu paling rendah usianya itu 20 tahun karena memang mengingat usia matang di Indonesia itu di umur 20 tahun ya. Jadi memang untuk paling minimalnya sekali di P3K ini atau rekrutmen P3K ini umurnya 20 tahun dan paling maksimal 57 tahun. Nah, ini berbeda dengan CPNS ya. Kalau bisa di PNS kan kisaran 35 tahun. Karena ini P3K jalur yang profesional seperti itu ya. Jadi bisa melebihi sampai dengan 57 tahun seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah tidak pernah dipidana dan dipenjara seperti itu. Memang clear ya gitu, maksudnya harus tidak punya masalah, harus dari catatan hukum seperti itu, dan tidak punya permasalahan hukum, tidak ada catat hukum gitu loh, dan sampai dengan penjara seperti itu.
Yang keempat, ini ada persyaratannya, yaitu tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K atau prajurit TNI ataupun ASN lainnya. Dan mungkin ada satu lagi, yaitu adalah tidak dia itu diberhentikan dengan tidak hormat, tapi statusnya itu sebagai pegawai swasta seperti itu. Jadi ada dua kondisi seperti itu untuk pemberhentian. Kemudian yang kelima, yaitu tidak sedang menjalani dugaan pelanggaran disiplin dan atau sedang menjalani hukuman disiplin yang terverifikasi oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian yang keenam itu tidak berkedudukan sebagai CPNS atau calon PNS, kemudian ada PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota kepolisian yang ada di Republik Indonesia ini. Selanjutnya yang ketujuh itu ada tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik dan tidak terlibat jelas pada politik praktis. Selanjutnya yang ke-8 ini memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian selanjutnya yang 9 ini adalah sehat jasmani dan rohani. Tentu ini pasti yang paling utama karena kita akan merekrut orang untuk bekerja. Jadi bisa dipastikan teman-teman yang akan mendaftar itu harus sehat jasmani maupun rohani seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ke-10 itu adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah hukum di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah berkelakuan baik dan tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika, obat-obatan terlarang dan sejenisnya seperti itu. Jadi ada beberapa. Nah, jadi memang ada beberapa kondisi persyaratan bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan di P3K Mahkamah Agung tahun ini. Seperti itu Mas Rizky. Jadi intinya sih harus bersih dari disiplin. Betul, betul. Hukum ya. Betul. Benar banget. Bedanya. Selebihnya syarat umum sih sebenarnya. Terus kalau udah ada nih syarat-syaratnya sudah terpenuhi, gimana sih cara daftarnya? Jadi yang pertama itu teman-teman bisa login di http sscisn.bkn.go.id dengan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK pada iktp, lalu juga NIK kepala keluarga yang tercantum di kartu keluarga pelamar yang dimulai pada tanggal 7 Oktober 2024 dan ditutup pada tanggal 20 Oktober 2024. Lalu yang kedua, setelah melakukan pendaftaran, teman-teman juga masuk lagi ke halaman sscisn.bkn.go.id itu untuk memilih instansi Mahkamah Agung gitu. Untuk memilih instansi Mahkamah Agung, jenis penetapan kebutuhan dan jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan daftar isiannya. Lalu teman-teman yang ketiga itu dokumen surat lamaran dan surat pernyataan wajib dibubuhi oleh e-materai atau materai konvensional. Dan jika semuanya sudah dilakukan, teman-teman bisa mencetak kartu pendaftarannya seperti itu Mas Rizky. Berarti sama kayak di tes seleksi CPNS ya? Iya, seperti 11-12 seperti itu. Websitenya juga sama. Websitenya juga sama. Dan persyaratannya juga sama ya? Ya, dan kalau bisa juga teliti lagi sebelum disubmit, takut-takut ada beberapa kan pengalaman-pengalaman di CPNS yang kemarin tuh banyak yang salah mengisi atau sudah terlanjur mengisi tapi ternyata salah pada isiannya kayak gitu dan udah terlanjur disubmit, itu yang mengakibatkan gagalnya berkas seleksi administrasinya. Sedangkan di sini juga nantinya kan ada seleksi administrasi, ditakutkan nanti teman-teman malah gagal di awal, jadi mending lebih baik diteliti lagi sebelum disubmit. Untuk lamaran juga dipastikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan ya? Benar. Kalau begitu yang diupload itu ada apa aja sih dokumen-dokumennya? Selain tadi ada surat pernyataan, ada surat lamaran, terus ada dokumen apa lagi Mas? Gini Mas Rizky, ada beberapa dokumen ya untuk persyaratan pelamar P3K ini. Yang pasti semua persyaratan dokumen ini ada di lampiran pengumumannya ya, pengumuman Mahkamah Agung, bisa dicek sendiri nanti di teman-teman masih ditampilkan videonya. Yang pertama itu ada surat lamaran yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terus, buat catatan juga, semuanya berkasnya harus berwarna ya, jangan sampai yang tidak berwarna ya, nanti scan-nya. Ini akan menjadi trouble juga nanti kalau misalnya pas dicek sama teman-teman verifikator, dokumennya tidak berwarna. Bisa tadi udah pertama ya, untuk surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung. Yang kedua, itu juga harus ditanda tangan ya, lupa tadi, harus ditanda tangan dan dibubuhi materai. Terus yang kedua ada KTP atau surat keterangan perekaman data
yang yang dikeluarkan oleh Dukcapil, betul. Yang ketiga ada ijazah asli. Ya ini makanya tadi balik lagi, kalau misalnya ijazah tidak berwarna ini malah jadi pertanyaan kan sama verifikator gitu kan. Terus yang keempat ada daftar nilai atau transkrip. Jadi itu menyesuaikan ya, kalau misalnya teman-teman P3K itu pelamarnya dari SLTA sederajat kan nggak ada transkrip ya, namanya kan daftar nilai ya. Nah itu bisa di rapor, kalau nggak salah ada di rapor ya, itu bisa di scan terus nanti diupload. Kalau untuk yang S1 yang sarjana bisa menggunakan transkrip nilai. Terus ada surat pernyataan yang diketik dengan komputer dan telah ditandatangani, sama nih, ditandatangani dan dibubuhi materai juga, materai atau e-materai ya. Terus yang keenam ada pas foto terbaru dengan pakaian formal, yaitu kemeja putih dan berdasi. Lalu background belakangnya itu berwarna merah. Lanjut, untuk yang ketujuh, surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi jabatannya yang dilamar. Itu paling singkat selama 2 tahun. Berarti pengalaman kerja sebelumnya harus 2 tahun dan masih aktif bekerja selama 2 tahun juga. Betul. Terus yang ke-8 itu surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja yang menerangkan bahwa PPNPN atau tenaga honorer tersebut dalam keadaan aktif bekerja, itu yang dibayarkan oleh DIPA Mahkamah Agung. Itu Mas Rizky. Berarti tadi udah di-mention kalau untuk seleksi P3K ini udah boleh menggunakan materai konvensional ya? Iya, sudah boleh langsung di-mention di situ, di garis bawahi. Kalau jadi teman-teman P3K nggak usah khawatir, nggak usah mempersulit diri, sekarang udah bisa pakai materai konvensional juga gitu ya. Terus jangan sampai double juga ya, maksudnya kalau materai yang sudah dipakai untuk surat pernyataan misalnya, terus yang surat lamaran juga harus berbeda materainya, jangan sampai 2 kali pakai. Itu pengalaman di CPNS juga seperti itu, banyak yang gagal juga ya kalau dengan menggunakan satu materai yang sama di 2 berkas tuh. Oh iya, buat teman-teman ini ada informasi karena banyak pertanyaan yang masuk yang mengenai surat keterangan bekerja. Di bagian menerangkan sesungguhnya bahwa nama dan lain-lain profil P3K yang akan mendaftar, di situ kan ada tulisan jabatannya tuh yang diisi. Nah, jabatan yang diisi itu harus diisi dengan jabatan pelaksana pada SIKEP. SIKEP itu sistem informasi kepegawaian yang di aplikasi yang Mahkamah Agung ya. Terus jabatan pelaksana SIKEP itu yang merupakan konversi dari jabatan tertera pada SK jabatannya. Jadi untuk teman-teman yang mengisi pada kolom jabatan itu jangan sampai salah ya, nanti pada dari pihak verifikator itu akan bingung untuk mendaftarnya ini mau jabatan yang dari mana, seperti itu. Ini banyak pertanyaan soalnya, takutnya teman-teman masih bingung tuh mengisinya seperti apa. Itu Mas. Oke, terima kasih infonya. Iya. Berarti harusnya dokumennya menyesuaikan dengan yang ada di Mahkamah Agung ya? Betul. Betul. Ya, di-download dan diisi saja. Betul. Oke. Untuk seleksi administrasinya sendiri ini dibukanya sampai kapan ya? Sampai tanggal berapa? Untuk timeline sebenarnya teman-teman yang akan mendaftar itu bisa cek ya di surat pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung yang sudah ada di pengumuman website Mahkamah Agung pada tanggal 7 Oktober 2024 kemarin. Mungkin saya jelasin, mungkin ada step by step teman-teman yang sebenarnya itu maksudnya apa seperti itu. Jadi untuk pengumuman seleksi dan pendaftaran seleksi itu sendiri itu dilaksanakan pada saat pengumuman itu diluncurkan, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024. Jadi penutupan daripada pendaftaran seleksi itu di tanggal 20 Oktober, which is itu hari Minggu di minggu ini seperti itu. Jadi teman-teman bagi yang belum mendaftar itu sebenarnya masih panjang ya waktunya untuk sampai dengan tanggal 20 atau di akhir sesi pendaftaran seleksi seperti itu. Kemudian setelah teman-teman itu mendaftar di aplikasi SSCIS NBKN seperti itu, jadi teman-teman dari tim verifikator itu melakukan seleksi administrasi gitu. Jadi teman-teman sembari sudah melaksanakan penguploadan berkas sudah sampai dengan selesai, kemudian tim verifikatornya itu melakukan verifikasi dan itu deadline-nya sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024 seperti itu. Jadi hasil pengumumannya itu setelah tim verifikator selesai melakukan verifikasi di 29 Oktober 2024. Nah, setelah selesai tim verifikator melakukan verifikasi berkas-berkas yang teman-teman sudah upload seperti itu, nah pengumuman hasil administrasinya itu akan
dilaksanakan pada 30 Oktober sampai dengan 1 November. Itu tentatif sebenarnya, jadi bisa di tanggal 30 ataupun 1 November, itu tergantung kepada instansi atau Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung itu nanti akan melakukan pengumuman di website Mahkamah Agung ataupun di sosial media lainnya, itu di antara tanggal 30 sampai dengan tanggal 1 November 2024. Kemudian setelah pengumuman tersebut, kan pasti kan ada yang tidak puas ya, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang mendaftar itu bahwasanya dia merasa dia mampu dan pantas untuk lulus, tapi dia dinyatakan tidak lulus di hasil administrasi. Nah, di situ ada namanya masa sanggah. Masa sanggah itu dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 November tahun 2024. Nah, itu teman-teman bisa menyanggah, jadi teman-teman yang tidak lulus itu bisa dapat menyanggah. Kemudian disiapkan dokumen-dokumen apa yang perlu diperkuat untuk teman-teman bisa lulus, seperti itu kan. Nah, itu di range tanggal 2 sampai 4 November. Nah, selanjutnya ada jawab sanggah. Nah, jawab sanggah ini bagi tim panitia atau tim pansel dari P3K. Jadi dari tim teman-teman pansel itu menjawab sanggah yang sudah masuk, seperti itu ya, dari teman-teman pelamar. Nah, itu di tanggal 2 sampai dengan 6 November. Jadi nanti di hari terakhir masa jawab sanggahnya itu di 6 November 2024. Itu nanti ada pengumuman pasca masa sanggahnya, yaitu di tanggal 5 sampai dengan 11 November tahun 2024. Kemudian sudah final hasil administrasinya, kemudian tim dari panselnya itu melakukan penarikan data finalnya itu di tanggal 12 sampai 14 November tahun 2024. Kemudian ada pengumuman daftar pesertanya, kemudian waktu dan tempat seleksinya itu di tanggal 26 November sampai dengan 1 Desember tahun 2024. Jadi itu pengumuman daftar peserta yang akan melanjutkan ke tes selanjutnya. Kemudian di situ juga ada waktu dan tempat teman-teman tes seleksi selanjutnya, seperti itu. Nanti itu pasti akan di pengumuman di range tanggal tersebut. Kemudian ada pelaksanaan seleksi kompetensinya, itu tes ya, tes yang ada di, mungkin ada di kantrek-kantrek ya, mungkin ya di kantrek-kantrek BKN ataupun di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh tim pansel Mahkamah Agung. Kemudian itu dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 19 Desember tahun 2024, seperti itu. Mungkin sampai situ dulu ya, mungkin teman-teman bisa fokus, jadi mengetahui timeline daripada rekrutmen P3K itu seperti apa? Berarti yang di highlight itu terakhir penutupan tanggal 20 Oktober ya? Oktober 2024. Tapi jangan mepet-mepet nih teman-teman saat ini ya, takutnya nanti semuanya barengan tanggal 20, sistemnya down, jadi malah nggak bisa daftar. Sayang banget kan, ini kesempatannya jarang-jarang. Benar banget. Oke Mas Satria, terus selanjutnya tahapan seleksinya apa aja sih untuk P3K tahun ini? Jadi untuk teman-teman yang pertama itu ada seleksi administrasi, yaitu kayak memeriksa antara data yang diisi sama data yang diinput sama teman-teman itu apakah sesuai atau tidak. Terus data yang teman-teman unggah ini apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Jadi seperti itu. Yang pertama jadi ada seleksi administrasi ini, lalu juga ada seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi ini biasanya adalah CAT atau Computer Assist Test. Itu biasanya kalau teman-teman pernah mengikuti tes CPNS di tahun-tahun sebelumnya itu, nanti teman-teman tuh tahu tuh yang dari komputer yang bisa di BKN seperti itu. Jadi ada 2 tes, yang pertama seleksi administrasi dan seleksi kompetensi melalui CAT. Ya soal-soal itu sama kayak SKT atau beda Mas? Kayaknya kalau menurut saya sih kan karena fokusnya ke sosial kultural dan manajerial, mungkin ada yang sama beberapa tapi tidak sama semuanya seperti itu. Jadi cari tahu lagi mending teman-teman apa saja yang bakal dites pada saat CAT nanti seperti itu. Berarti nggak ada wawancara ya? Tidak ada. Wawancara. Hanya itu semuanya CAT ya? Semuanya CAT, berbasis CAT. Oke. Berarti seleksinya di tanggal nanti 2 sampai 19 Desember ya? 2 sampai 19 Desember. Jadi persiapan lagi teman-teman buat tesnya dan juga kesehatannya juga dijaga biar di tanggal segitu fit buat melaksanakan tesnya nanti. Oke. Sama mungkin itu kali ya, kan teman-teman dari PPNPN atau dari teman-teman yang ingin mendaftarkan sudah melakukan tryout ya. Kalau kebanyakan dari pada daerah-daerah itu sebenarnya saya dengar itu sudah melaksanakan tracknya atau dari tingkat bandingnya itu sudah melakukan tryout. Nah mungkin soal-soal itu
tidak akan jauh dari soal-soal tryout yang sudah dikeluarkan seperti itu. Makanya pelajari aja sub materinya tuh apa saja, mungkin nggak akan jauh dari Dan jenis soalnya biasanya sama ya. biasanya sama gitu, Jenis soalnya tuh sama biasanya. Gitu. Nanti kalau udah tes terus ada rankingan nggak sih nih, kayak di CPNS kan ada rankingan. Ada, jelas ada. Nanti hasilnya itu tetap di ranking ya. Nanti akan mempengaruhi nilai dari masing-masing pribadinya ya, kompetensinya. Gitu, tetap ada. Ngaruhnya di mana nih mas rankingnya? Nanti itu bakal ada ini. Kalau misalnya ada di satu satker yang memang formasinya tidak terpenuhi ya. Maksudnya dalam artian kan ada juga tuh yang kategori gugur. Nah itu bisa jadi nanti jika ada PPNPN yang sudah masuk tuh lulus dinyatakan lulus, itu bisa mengisi jabatan di satker lainnya. Itu ada kemungkinan, makanya di surat pernyataan itu dibilang seperti apa jawabannya, pernyataannya bersedia untuk ditempatkan di seluruh Indonesia, maksudnya di bawah lingkup peradilan, betul. Peradilan bawahnya. Ya betul, tetap ada kok Mas Rizky. Berarti yang lolos itu yang nilainya yang terbaik ya? Jelas, harusnya yang terbaik dong. Oke, berarti untuk penempatannya sendiri P3K tahun ini di satuan kerja asal atau gimana? Oke, baik. Jadi sebenarnya itu kan sudah jelas ya di persyaratan yang ada di pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung tanggal 7 kemarin. Persyaratannya di poin nomor sekian itu menyatakan bahwa bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Tapi teman-teman jangan khawatir, dalam hal ini kebutuhan yang tidak terpenuhi tersebut, kebutuhannya itu dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan. Jadi sebenarnya sudah jelas di pengumuman tersebut ada beberapa syarat atau ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu adalah dia bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kemudian jikalau kebutuhan yang tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi gitu ya, maka kebutuhan itu dapat diisi dari pelamar dengan jabatan atau kualifikasi pendidikan yang selevel gitu dengan yang dilamar gitu, atau dari unit penempatan atau lokasi yang berbeda dengan ketentuan itu urutan kelulusan gitu. Jadi teman-teman sebenarnya jangan khawatir atau jangan overthinking gitu. Yang paling penting sih sekarang sih do the best aja gitu kan. Untuk penempatan di mana itu qadarullah gitu maksudnya ya, untuk penempatan di mana. Tapi yang sekarang tuh yang paling penting jalanin aja dulu, daftar, kemudian belajar, nanti seleksi kompetensinya seperti apa. Untuk masalah penempatan itu pasti ada jalannya lah gitu. Untuk penempatan itu pasti sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan seperti itu. Oke, jadi teman-teman lakukan yang terbaik karena kelulusan itu berdasarkan pemeringkatan berdasarkan dari yang terbaik. Secara berurutan bagi ex-THK 2, yang kedua itu pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data tenaga non-ASN di BKN. Bisa nggak sih daftar di lebih dari satu instansi dan lebih dari satu jabatan? Jadi perlu digarisbawahi buat teman-teman. Teman-teman itu hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu penetapan kebutuhan jabatan. Jadi teman-teman tuh hanya bisa melamar di satu instansi dan satu penetapan jabatan seperti itu. Jadi juga teman-teman bisa dianggap gugur atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan apabila teman-teman itu melamar lebih dari satu jenis pengadaan atau jenis jabatan tertentu dan atau teman-teman mengakali dengan menggunakan nik berbeda seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan kecurangan dalam melakukan pendaftaran dengan menggunakan nik yang berbeda, mungkin mau mendaftar dua tempat atau seperti apa, jangan sampai seperti itu. Dan teman-teman pokoknya digarisbawahi hanya bisa melamar di satu jabatan dan penetapan jabatan seperti itu. Jadi hanya di satu instansi dan satu penetapan jabatan. Iya, benar. Berarti kalau tadi ada rankingan, berarti tesnya beneran ya, nggak cuma formalitas aja ya? Jelas itu tetap ada tesnya yang harus dilakukan, ada penilaian juga. Kalau misalnya dibilang formalitas, boleh dong nggak hadir? Ya nggak boleh, tetap harus hadir kan. Terus ada persyaratan juga, ketika mereka datang misalnya terlambat, itu juga jadi penilaian. Kok terlambat? Padahal udah diberikan banyak pelonggaran ya ketika persyaratannya tidak seperti seketatnya di CPNS gitu kan.
Kalau terlambat otomatis gugur dinyatakan. Terus ada juga kalau misalnya teman-teman datang nih ke lokasi ujian nggak bawa KTP atau nggak bawa data perekaman yang dikeluarkan oleh Dukcapil, itu juga nanti tim dari tim pelaksananya yang di lokasi ujian itu tidak akan mengizinkan teman-teman ikut tes ujian. Itu bisa dinyatakan gugur juga. Jadi teman-teman mohon lebih ditingkatkan lagi kedisiplinannya supaya tetap mengikuti ujian. Jangan ada bilang kalau ini cuma sekedar formalitas, enggak, ini tetap ada nilainya gitu. Berarti yang beranggapan kalau tes ini cuma formalitas itu beranggapannya salah ya, karena kelulusan itu berdasarkan nilai yang terbaik. Betul, dan ada rankingan ya. Betul, Pasti ada ranking atas dan ada yang bawah, yang paling bawah nih. Iya. Yang bawah ini kan perlu digarisbawahi, maksudnya dia belajar atau enggak nih. Iya, ada konsekuensinya juga kan. Kalau nggak datang atau dia terlambat itu ada penilaiannya juga. Sayang banget kan kalau sampai disia-siain ya kesempatannya. Jadi juga harus persiapkan diri gitu. Jangan sampai pas hari hanya malah sakit terus nggak bisa datang gitu. Iya, betul. Jadi kalau Nggak bisa. iya, bisa. bisa ada dispensasi soalnya. Iya. Jadi mending di tanggal tersebut kan udah ditentuin timeline-nya kan untuk tes. Jadi mendingan dipersiapkan lagi di tanggal tersebut tuh jangan sampai ada hal-hal yang kira-kira nggak urgent apalagi gitu yang mengganggu jalannya pelaksanaan ini kayak gitu. Itu tes skala nasional loh, tes serius di Mahkamah Agung mengadakan ini. Oh iya, ada yang kemungkinan berarti ada kemungkinan nggak lulus ya. Misalnya Betul. kalau penetapan kebutuhannya 5 tapi yang lolos 10, berarti otomatis yang 5 lagi bisa nggak lulus kan? Iya, betul, karena Kita tidak. lakukan yang terbaik. Ya betul. Namanya juga seleksi kan, pasti menyeleksi yang mendaftar gitu kan, pasti Iya. ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Yang diambil yang terbaik. Dan pertanyaan terakhir nih, kalau ijazah atau transkrip nilai yang asli hilang, bisa nggak sih pakai legalisir aja? Oke, sebenarnya tuh bukan hanya ijazah ya, mungkin ada kayak seperti KTP ataupun dokumen-dokumen asli lainnya. Sebenarnya memang untuk yang diupload itu kan seharusnya kan memang dokumen asli ya, yang dan berwarna gitu. Tapi gimana kalau misalkan kondisinya KTP-nya, ijazahnya atau transkrip nilainya itu hilang atau tidak ada gitu ya. Kemudian mungkin bisa digantikan sebenarnya dengan dokumen lainnya seperti KTP ada surat keterangan perekaman data dari yang dikeluarkan oleh Dukcapil atau kelurahan seperti itu. Kemudian untuk ijazah ataupun transkrip nilai itu bisa dikeluarkan oleh iya betul, dan surat keterangan dari Dinas Pendidikan setempat. Untuk bahasa dari Dukcapil misalkan untuk KTP, kemudian untuk stempel basahnya juga mungkin surat keterangan dari Dinas Pendidikan atau dari universitas atau dari sekolahnya seperti itu ya. Yang paling penting sih ada surat penggantinya, dan itu surat penggantinya juga harus asli seperti itu. Jika kehilangan dokumen asli sebelumnya seperti itu. Jadi tim verifikator itu intinya melihat cek untuk berkas-berkasnya itu intinya asli ya. Betul Bukan asli, yang diedit atau gitu kan. Zaman sekarang kan pinter-pinter tuh ya. Yang maksudnya kalau misalnya emang itu berkas asli ya silakan pakai berkas asli, nggak usah diedit lagi. Jadi semuanya harus diupload ya teman-teman ya Semuanya. di web sebelum disubmit. Jangan buru-buru tiba-tiba belum diupload udah disubmit. Nggak bisa lagi tuh teman-teman diadu. Ada kejadian kayak gitu teman-teman. Ada kejadian juga yang mungkin pada saat dia melakukan scan dokumen tersebut, scannya tuh tidak utuh. Ya. Misalkan setengah halaman gitu. Betul ya. Kemudian ada transkrip nilainya itu hanya di halaman pertama, halaman kedua, yang paling pentingnya ada IPK dan ada tanda tangan rektor dan lain-lainnya, itu malah tidak terscan seperti itu, atau yang hanya terupload di halaman pertama saja. Halaman pertama itu biasanya hanya biodata dan ada beberapa nilai. Nah, itu juga bisa jadi kegagalan bagi seleksi administrasi gitu, karena tim verifikator itu sangat teliti gitu ya untuk melihat dokumen itu apakah asli atau tidak, fotokopi itu atau tidak, kemudian ada keabsahan daripada dokumen tersebut, ada tanda tangannya, ada capnya dan lain-lainnya seperti itu. Dan menggambarkan benar-benar pendaftar yang mengupload gitu. Betul, Misalnya betul. ini transkripnya takutnya transkrip adanya yang diupload atau karena ini kan ijazah ya. Ijazah kadang di satu keluarga itu dijadikan satu tuh. Betul. Adik kakak. Nah, itu dilihat lagi. Betul, Jangan karena sampai memang salah tim verifikator itu melihat dari namanya, Betul. kemudian gelarnya, tanda tangannya, sedetail itu sih tim verifikator Mahkamah Agung itu melakukan verifikasi. Jadi kesesuaian sama syaratnya juga. Betul. Ya. betul. Dan dipastikan dokumennya bisa dibuka ya teman-teman. Iya, iya. Betul. Jangan tahu benar. Pokoknya intinya itu diteliti lagi sebelum submit seperti itu. Diteliti, diperhatikan sesuai dengan persyaratan yang Benar. sudah ada di pengumuman.
Oke, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Tapi jika misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seputar P3K maupun CPNS yang belum ditanyakan nih atau belum kita bahas, bisa lo komen di kolom komentar atau gabung di grup Telegram kita di @ruang_tanya_jawab. Oke, untuk teman-teman CPNS yang akan mengikuti SKD sebentar lagi, semoga dimudahkan dan diberikan nilai yang terbaik dan bisa melanjutkan ke seleksi SKD selanjutnya. Oke, sampai berjumpa di next video. Bye-bye. Hai teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Bye. Bye.